Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Amazing. Balik lagi di Amazing Academy. Barengan aku Dika yang bakal jadi host di malam hari ini. Kita akan ngebahas tentang basic textile pattern design for beginner. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali nih pengen tahu tentang textile pattern itu seperti apa, kita akan ngobrol bareng sama Kak Desi Harli. Nah, Kak Desi Harli juga udah join ya di tengah-tengah kita. Mohon maaf sebelumnya teman-teman, ada sedikit kendala, jadinya kita agak ngaret gitu ya. Tapi nggak apa-apa, teman-teman tetap nanti bisa review lagi ya, karena kita udah rekam. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mungkin telat masuknya atau pengen review lagi, kita bakal share nanti videonya di grup ya. Tapi ditunggu aja. Seperti biasa, sebelum ke speaker kita hari ini, saya ini mau ngejelasin tentang Amazing Academy dulu. Jadi mungkin teman-teman yang baru join pertama kali itu pasti bingung gitu. Apa sih sebetulnya Amazing ataupun Amazing Academy gitu ya. Jadi Amazing Academy ini adalah tempat buat teman-teman belajar gitu. Belajar nggak cuma tentang desain ataupun kayak tekstil hari ini gitu ya. Teman-teman juga bisa banget belajar untuk fotografi, videografi, desain, make up, segala macam itu bisa. Nanti teman-teman cek aja langsung di Instagram Amazing, nanti di link bio-nya itu udah ada. Nah, nanti teman-teman bisa langsung daftar di sana. Kalau pengen ada yang masterclass juga ada di sana ya, jadi teman-teman bisa cek dan ikutan langsung. Nah, seperti biasa yang kedua itu tentang Amazing-nya sendiri. Kalau teman-teman yang udah join berkali-kali pasti udah tahu ya tentang Amazing itu apa. Nah, kalau yang baru pertama kali, jadi Amazing adalah platform untuk membuat link bio, teman-teman. Kalau teman-teman biasanya naruh website di link bio-nya atau naruh kayak Linktree gitu. Nah, kita mirip kayak mereka, tapi kita punya desain dan juga platform yang fitur-fiturnya gitu ya, yang jauh lebih advance. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi base-nya itu aplikasi, jadi teman-teman harus download dulu memang. Dan di sana nanti teman-teman bisa nikmatin berbagai fitur yang ada yang free, ada juga yang berbayar ya. Nanti aku tunjukin juga. Nah, untuk fitur-fitur yang free-nya itu nanti bisa masukin kayak link dari sosial media, link dari marketplace, link dari eh, manapun itu yang nanti bisa dijadikan teman-teman sebagai kayak portfolio gitu ya. Nanti di sana bisa analytics juga, ada form juga, ada smart URL, ada home dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa cek langsung di aplikasinya Amazing, jangan lupa download dulu. Nah, kalau teman-teman pengen dapetin yang premium, karena tadi mungkin aku sempat jelasin ada juga yang berbayar, namanya premium, Amazing Premium. Nah, itu harganya 15.000 dan dapetin sertifikat juga. Nanti linknya bakal di-share, di grup juga udah ada. Nanti kalau misalnya teman-teman pengen scroll di grup bisa, ataupun nanti kalau pengen daftar langsung di link yang bakal aku share, itu juga nanti bisa ya teman-teman, ditunggu aja. Begitu. Dan yang terakhir, untuk gambarnya sendiri ataupun tampilannya gitu ya, yang Amazing Premium itu seperti apa. Nah, nanti akan dibuatkan seperti ini, teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir, nanti bingung gimana sih isiannya gitu ya, atau misalnya bentukannya seperti apa, nanti kita akan bantu untuk buatin. Dan yang pasti kalau misalnya teman-teman purchase, nanti bakal dapetin juga yang namanya e-certificate gitu. Jadi jangan lupa harganya cuma 15.000 dan teman-teman bisa dapetin e-certificate dan juga Amazing Premium sama 2 bulan. Oke, kalau gitu mungkin kita langsung aja karena sedikit telat nih teman-teman, mohon maaf sebelumnya. Kita langsung aja ke Kak Desi. Silakan Kak Desi. Mudah-mudahan ini kedengeran ya. Halo Kak. Halo, halo, Ya silakan Kak. Halo. halo, selamat Sudah bisa. malam. Ya, aman ya. Aman Kak, aman. Silakan. Halo, selamat malam semuanya. Eh, oke, udah masuk sekitar 106 orang ya di sini ya. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Mezi karena telah eh, memberikan wadah kita untuk kita saling belajar bersama di sini untuk mengenal lebih dalam apa sih tekstil pattern design itu. Di sini saya akan berbagi dan bertukar pengalaman. Mungkin banyak teman-teman di sini yang mungkin yang join pada malam hari ini ada beberapa orang dari background desain sebelumnya, dan saya ingin berbagi apa yang selama ini saya kerjakan beberapa tahun terakhir ini.
Sebelum saya masuk ke materi, izinkan saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Saya Desyarli, saya tekstil dan fashion designer, dan saat ini saya bekerja freelance untuk beberapa brand lokal maupun internasional. Dan umumnya saya membuat sebuah desain, dan desain-desain yang saya buat tersebut akan bekerja sama dan berkolaborasi untuk brand-brand fashion. Ada sebagian juga interior, tapi kebanyakan saya bekerja sama dengan brand-brand fashion begitu. Oke, kita bisa mulai dulu materinya pada hari ini. Saya coba buka PowerPoint-nya dulu ya. Oke. Ya. Pada malam hari ini kita akan membahas dan belajar untuk materi dasar untuk introduction to textile pattern. Nah, sebelum kita masuk ke materi-materi selanjutnya, kita harus mengerti basic apa sih itu textile pattern design. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, bisa kita mulai belajar lebih awal ya. Oke, textile pattern design adalah cara membuat pola atau desain pada suatu bidang permukaan kain guna untuk memberi suatu nilai tambah atau value pada tampilan kain sesuai dengan kebutuhan atau occasional, sehingga kain yang diciptakan akan memiliki daya tarik dan nilai jual yang lebih tinggi. Kemudian desain tekstil adalah proses kreatif dan teknis yang melibatkan pembuatan pola, motif, dan desain yang untuk berbagai jenis kain, tekstil, atau produk yang lainnya. Lalu perancang tekstil menggabungkan kreativitas artistik dengan pemahaman mendalam tentang bahan, teknik, dan proses pembuatan untuk menghasilkan desain yang menarik secara visual serta fungsional. Seorang desainer dapat bekerja secara mandiri sebagai pekerja lepas atau di dalam studio desain, ataupun sebagai bagian dari tim desain yang lebih besar di dalam sebuah brand atau perusahaan manufacturer. Nah, sebelum kita membuat sebuah produk, alangkah baiknya kita harus belajar dan mengerti apa sih itu color theory. Color theory sangat-sangat diperlukan untuk seorang desainer sebagai guiding dia untuk mempelajari warna-warna apa aja yang sesuai dengan kebutuhan dan fungsional, begitu. Jadi untuk materi color theory seperti halnya memilih palet warna yang tepat sangat penting dalam desain tekstil. Seorang desainer perlu mempertimbangkan dan mempelajari seperti color trend, cultural associations, atau the psychological impact of color untuk menciptakan desain yang harmonis dan menarik secara visual.
Nah, untuk beberapa color teori, ada jenis-jenis warna yang harus dipelajari seorang desainer, seperti ada warna-warna warm color atau full color, vibrant, monochrome, dan lain sebagainya. Dan ini sangat penting, atau bisa disebut poin-poin yang penting sebelum kita menciptakan sebuah desain, begitu. Kemudian, nah, beberapa contoh gambar-gambar di sini bisa kita lihat betapa pentingnya sebuah warna dalam sebuah karya atau sebuah produk yang dikembangkan. Terkadang sebuah warna bisa membuat suatu ciri khas, membuat suatu tema tersendiri atau karakter sendiri sebuah produk. Sehingga bagaimana produk itu bisa ditampilkan seperti apa, identitas warna seperti apa, warna-warna itu juga sangat berpengaruh dalam sebuah karakter sebuah brand. Dan warna-warna yang lahir karena sebuah tren atau fenomena seperti warna pada alam pegunungan atau warna-warna koral, pink koral, atau warna-warna alam seperti tanah, daun, pohon, dan lain sebagainya. Dan warna-warna ini sangat membantu kita untuk menentukan bagaimana suatu karya kita ingin dikenal publik, begitu. Kemudian ada, nah, sebelum kita masuk membuat sebuah karya desain, karya seni, alangkah baiknya kita juga mempelajari elemen-elemen desain dan prinsip-prinsip desain. Umumnya materi ini disampaikan pada awal-awal semester kuliah ya. Jadinya ini juga menjadi sebuah guiding seorang desainer untuk mengimplementasikan elemen-elemen dan prinsip-prinsip desain yang sesuai dengan teori, sesuai dengan prinsip-prinsip, sehingga desain tersebut akan tercipta suatu yang seimbang dan harmonis, begitu. Lalu secara singkat, elemen-elemen desain adalah sebagai bagian-bagian pembentukan karya, gitu. Elemen-elemen desain ibaratnya itu adalah sebuah bahan-bahan, dan prinsip-prinsip desain bisa disebut sebagai metode pembuatan, gitu. Nah, akan ada tips and trik pembuatan untuk mencapai hasil yang diharapkan, namun harus memperhatikan kualitas bahan pembentuknya. Nah, untuk beberapa elemen-elemen desain, yang pertama ada titik, kemudian garis, kemudian bentuk atau shape, yang kemudian ada dimensi atau volume, kemudian ada warna, ada ruang, ada tekstur. Nah, beberapa elemen-elemen desain ini bisa kalian pelajari, mungkin yang bukan dari basic orang desain ya, mungkin bisa mempelajari ini lebih dalam lewat Google atau buku dan lain sebagainya, gitu. Dan kemudian ini masuk nih, bagaimana tips dasar membuat suatu desain agar terlihat proporsional, gitu. Nah, prinsip-prinsip desain sebenarnya penting diketahui oleh siapapun yang memiliki pekerjaan yang bersinggungan dengan bidang desain. Nah, kenapa? Karena dengan memahami prinsip-prinsip desain, kita memiliki semacam kosakata dasar yang dapat digunakan untuk membahas desain, sehingga membantu desainer untuk menghasilkan desain yang diinginkan, gitu. Jadi ibarat kita seorang desainer, kita membuat sesuatu itu kita tuh nggak akan tersesat di tengah jalan, karena kita udah punya bahan-bahan, materi-materi
yang udah kita punyai sebagai bekal di perjalanan gitu. Nah, kemudian ini ada 7 prinsip-prinsip desain. Yang pertama ada keseimbangan atau balance. Seimbang berarti tidak berat sebelah. Dalam desain, keseimbangan terjadi ketika objek visual didistribusikan sedemikian rupa sehingga nyaman dipandang secara keseluruhan. Dalam desain, keseimbangan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, keseimbangan simetris, kedua, keseimbangan asimetris, dan ketiga, keseimbangan radial. Untuk yang pertama kita bisa lihat contohnya untuk aplikasi keseimbangan simetris. Kita bisa lihat pattern pada sebuah blus di sini antara kanan dan kiri dia mempunyai proporsi desain yang diterapkan itu seimbang antara panjangnya, komposisinya, kanan dan kiri, lebar dan tinggi itu harus sama persis dan simetris. Kemudian ada keseimbangan asimetris. Artinya seperti contoh blus di sini, keseimbangan asimetris itu sama-sama seimbang, namun tidak sama persis gitu. Jadinya kedua sisi kanan dan kiri mempunyai komposisi desain yang sama, namun mungkin penataannya atau tata letaknya atau ukuran tinggi rendahnya pada saat mengaplikasikan sebuah desain itu dibedakan. Untuk yang ketiga ada keseimbangan desain radial, itu seperti desain berpusat pada satu center dan itu seperti berirama memutar gitu. Lalu yang kemudian ada penekanan, emphasis atau center of interest atau focal point. Nah, suatu bagian yang dibuat menonjol untuk menarik perhatian yang melihat dengan cara dapat dilakukan dengan memberikan kontras atau sesuatu yang mencolok perhatian, baik berupa bentuk, warna, tekstur dan lain sebagainya. Nah, kita bisa lihat contoh pattern craft di sini. Dia mengaplikasikan prinsip center of interest pada craft ini. Dia memberikan komposisi suatu rangkaian pot bunga dan sengaja ditekankan pada satu center tengah sehingga desain ini mempunyai satu pusat atau satu perhatian pada titik tengahnya saja gitu. Dan kemudian ada pergerakan atau movement. Pergerakan dalam desain adalah suatu prinsip di mana desain yang dihasilkan memiliki suatu alur ketika dilihat. Nah, bisa kita lihat contoh di sini, contoh pattern di sini, dia mengaplikasikan prinsip pergerakan. Bisa kita amati di sini beberapa ornamen-ornamen yang dia susun di sini seperti suatu kota, suatu perkotaan, dan kita bisa melihat dari segala macam sisi, seperti alur yang punya cerita begitu, bergerak dari atas ke bawah ke samping itu dia mempunyai alur yang saling berkesinambungan. Nah, kemudian ada pattern, repetition atau rhythm. Pattern adalah elemen-elemen yang dibentuk dan diulang dalam suatu susunan yang teratur dan sama. Kemudian repetition adalah pengulangan yang terjadi namun dalam interval tertentu. Kemudian rhythm adalah kombinasi dari unsur-unsur yang diulang yang mengalami variasi namun masih sinergis. Nah, kita bisa lihat contoh pattern di sini. Dia mengaplikasikan beberapa ornamen-ornamen kipas yang disusun secara acak, namun memiliki variasi yang berbeda. Ada besar, ada kecil, lalu terjadi pengulangan bentuk kipas tadi,
lalu digunakan pattern yang sama, saling berkesinambungan, lalu pattern-pattern atau komposisi yang ada di sekitarnya itu saling berpengaruh sehingga suatu desain ini membuat suatu tema yang kuat. Gitu. Yang kemudian ada proporsi. Proporsi meliputi perbandingan skala antara satu elemen dengan elemen lainnya, sehingga hasil akhirnya lebih nampak seimbang. Nah, kita bisa lihat suatu contoh pattern di sini. Dalam satu ukuran skala di sini, seorang desainer ini memberikan beberapa komponen-komponen kombinasi beberapa pattern macan. Lalu dia susun secara seimbang dan ukuran satu dengan lainnya itu memiliki perbandingan skala yang seimbang, jadi nggak terlalu besar atau nggak terlalu kecil, serta ada beberapa elemen-elemen seperti pohon, burung, atau beberapa fauna-fauna di dalam hutan, sehingga suatu desain ini tercipta tema yang sangat kuat begitu, satu sama lain itu saling berkesinambungan. Yang kemudian ada variasi. Nah, variasi dalam desain meliputi penggunaan berbagai elemen visual untuk menghasilkan suatu karya yang kompleks. Seperti contoh, penggunaan beberapa elemen yang dikonsep secara sengaja pada satu bidang. Nah, ini kita bisa lihat contoh suatu pattern craft di sini. Dia menggabungkan beberapa variasi fauna, seperti halnya ada kupu-kupu, burung, berbagai macam spesies burung, pohon-pohon, yang mungkin ini ada beberapa variasi, sehingga suatu desain ini terlihat suatu adanya keberagaman. Namun harus saling berkesinambungan, akhirnya dia membuat suatu tampilan yang suatu karya yang kompleks gitu. Nah, kemudian ada prinsip kesatuan ya yang terakhir ini. Nah, prinsip unity atau kesatuan dalam desain merupakan harmoni antara semua elemen sehingga menciptakan suatu perasaan yang lengkap dan memiliki makna. Dan komposisi desain yang digunakan tidak kurang atau too much. Nah, kita bisa menerapkan beberapa elemen-elemen pada satu prinsip kesatuan. Kita mungkin bisa explore beberapa komponen-komponen yang harus dibutuhkan pada suatu tema. Misal blues ini menggunakan tema jungle ya gitu. Jadi apa sih yang di dalam hutan itu, flora apa atau fauna apa yang saling berkesinambungan, atau warna-warna apa yang sangat bisa menggambarkan sebuah hutan atau tema yang ingin dianut begitu. Ada beberapa burung apa sih yang sesuai dengan hutan ini, burung apa sih yang menggambarkan hutan ini, atau beberapa flora-flora apa yang harus dipilih sehingga tema yang tersebut akan punya suatu kesatuan yang saling mendukung satu sama lain begitu. Kemudian masuk dalam materi how to research and get inspiration design. Dan umumnya seorang desainer sebelum menciptakan sebuah karya atau produk itu, umumnya kita harus mempelajari beberapa hal atau beberapa aspek sehingga karya yang akan kita keluarkan itu sesuai dan pas dengan market
yang kita tuju. Nah, yang pertama kita harus mempelajari research market, yang kemudian ada menentukan tema desain, kemudian membuat mood board, kemudian menentukan benang merah, lalu bisa dimulai lalu membuat sketsa atau aset. Tuh. Yang pertama ada research market. Nah, research market artinya kita sedang mempelajari dan mengeksplorasi hal-hal terkait yang ada pada sekitar kehidupan kita. Yang pertama, tren. Tren apa sih yang sedang berkembang di masyarakat sekarang? Terus fenomena-fenomena apa yang sedang terjadi sekarang? Lalu tren-tren apa yang sedang diminati pasar kita sekarang? Kemudian kita setelah mengerti trennya, kita bisa menentukan target market. Target market seperti bagaimana market yang ingin dituju, jenis kelamin mungkin, atau standar hidupnya, atau lifestyle-nya, atau kebiasaan-kebiasaannya yang mungkin itu bisa mempengaruhi calon market Anda untuk membeli produk yang ingin seorang desainer keluarkan. Yang kemudian kita bisa research market melalui buku atau internet, atau kemudian melalui nature atau alam sekitar, lalu observe the process, kemudian melihat sesama desainer bekerja. Biasanya seorang desainer itu juga saling menginspirasi satu sama lain gitu. Kemudian ada menentukan tema desain Anda. Untuk menentukan sebuah tema untuk membuat suatu desain adalah salah satu hal yang krusial. Tema akan memberi suatu identiti pada suatu koleksi atau rancangan. Tema akan memberikan impact yang lebih besar untuk melahirkan hal-hal baru sesuai dengan tema yang diusung. Jadi menentukan sebuah tema desain itu sangat-sangat penting gitu. Jadinya bagaimana suatu koleksi desainer itu sebagian besar tercipta karena tema yang dipilih begitu. Jangan sampai kita salah memilih tema, atau pada saat kita mengeluarkan tema yang kita buat, pastikan tema yang kita buat itu harus sesuai dengan target market yang sudah kita riset tadi. Sehingga hasil rancangan kita, tema-tema kita, hasil pikiran kita sesuai dengan calon customer dan sasaran yang pas begitu. Kemudian membuat mood board. Nah, membuat mood board itu sangat penting ya, karena sebagaimana mood board itu fungsinya sangat besar bagi seorang desainer, karena itu bisa menjadi guiding kita, penuntun kita untuk bagaimana kita menentukan atau membuat suatu koleksi gitu. Misalnya kita memilih untuk membuat suatu koleksi dengan tema jungle ya. Kita bisa lihat warna-warna apa yang ada di hutan. Kita bisa lihat contoh sebelah kiri ada beberapa pohon dan macan. Nah, kita bisa lihat itu warna-warna apa yang ada di suatu daun, gradasi-gradasi apa. Mungkin warna hijau, tapi hijau yang bagaimana? Hijau gradasi kekuning-kuningan, atau kecoklatan, atau hijau sage, atau
perpaduan hijau dengan warna-warna tanah begitu. Jadinya warna itu juga penting untuk mengembangkan kita untuk sebagai identiti suatu produk gitu. Dan kemudian dari mood board kita bisa lihat mungkin dari tekstur. Nah, mungkin kita bisa ambil dari tekstur daun. Misalnya daun palm, daun pisang-pisangan. Dia memiliki karakter serat yang seperti apa. Lalu misal kita ingin mengambil tema animal print, kita pelajari dulu apa motif yang bagaimana yang macan ini punya, terus besar kecilnya pattern yang seperti apa, mungkin ada serat-seratnya yang seperti apa. Nanti di situ kita bisa gali-gali lebih dalam lagi untuk kita aplikasikan kepada kain atau baju yang ingin kita launching gitu. Nah, kemudian ada menentukan benang merah. Nah, menentukan benang merah ini juga sangat penting sekali. Karena apa? Karena agar hasil koleksi rancangan kita itu nggak lari kemana-mana. Misalnya, kita punya tema jungle, punya tema tropikal. Nah, kita harus menentukan benang merah yang seperti apa, yang apa. Apakah daunnya kita ambil satu tema daunnya, terus dari daun tadi mungkin kita bisa eksplor lebih dalam warnanya, teksturnya, atau serat-seratnya, atau tangkainya, atau batangnya, atau apapun yang itu saling berkesinambungan untuk membuat suatu koleksi tersebut. Jadi misalnya seorang desainer mengeluarkan satu koleksi itu ada mungkin 12 baju ya. Jadinya satu baju dengan baju lainnya itu saling berkesinambungan. Misalnya dari warnanya, dari siluetnya, dari tema yang ingin diusung, misal resort wear atau apa yang itu sesuai dengan tema atau benang merah yang diusung gitu. Nah, kemudian ini ada satu contoh pattern yang sudah saya buat. Ini saya bikin pada tahun 2019 lalu ya. Saya menggunakan tema tropical dan saya membuat pattern ini dengan terinspirasi dari daun palem yang saya lukis secara watercolor painting, secara manual. Kemudian saya susun pada Photoshop sehingga dia menjadi susunan kain gitu. Kemudian pattern ini saya aplikasikan pada satu suit blazer dan celana begitu. Lalu ini saya sengaja memilih office wear ya, tema office wear yang mungkin biasanya office wear itu terkesan formal, mungkin dengan biasanya warna-warna yang formal, yang kalem, yang senada. Namun pada koleksi ini saya ingin menampilkan sesuatu yang berbeda gitu. Saya ingin mengaplikasikan tema tropikal yang biasanya itu terkesan lebih bebas, tapi saya ingin match suatu desain office wear gitu, agar office wear ini pada saat di panggung dia terlihat berbeda gitu. Nah, kemudian ini ada contoh
saya membuat scarf. Nah, scarf ini biasanya saya bikin dengan size 115 kali 115 cm. Untuk koleksi ini saya membuat dari 3 komponen desain, 3 komponen aset, dari floral yang bunga ini ya, lalu daunnya, lalu yang background-nya itu yang samar-samar itu saya bikin dari bunga dengan watercolor painting gitu. Dan umumnya biasanya saya buat satu desain scarf atau fabric menggunakan aplikasi Photoshop atau Clip Studio Paint. Namun umumnya beberapa desain drawing digital itu banyak. Mungkin umumnya biasanya para desainer lebih sering menggunakan Procreate atau yang lainnya. Namun saya menggunakan Clip Studio Paint gitu. Nah, ini saya bagaimana untuk create sebuah scarf pattern. Dan yang pertama kita harus menentukan bidang yang ingin dibuat. Umumnya kalau scarf bisa dimulai dari 100 kali 100 cm sampai 140 kali 140 cm. Namun umumnya di market kita scarf itu banyak menggunakan dari size 110 kali 110 hingga 120 kali 120. Kemudian untuk fabric, untuk kain, saya menggunakan ukuran untuk kain 1 meter kali lebar kain pada umumnya. Jadi 1 meter kali 1,5 meter. Gitu. Dan biasanya untuk mendesain sebuah kain ini, kita bisa mulai dari 1 meter kali lebarnya 1,5 meter, lalu kita repeat berapa panjang kain yang kita mau, gitu. Tergantung desainnya. Kita ingin membuat desain pengulangan atau desain yang menyesuaikan dengan pattern pada baju atau busana, begitu. Nah, untuk membuat sebuah desain pada kain, umumnya kita harus menentukan dulu desain yang bagaimana yang ingin kita gunakan, atau ada desain pengulangan secara full atau desain pengulangan pada bagian bawahnya saja atau pada bagian dada kiri atau dada kanan atau bagian depan atau bagian belakang. Nah, itu bisa menyesuaikan pada saat pembuatan penyusunan. Kemudian jangan lupa untuk membuat sebuah desain, kita memulai sebuah desain, kita tentukan dulu lebar dan tingginya. Saya pilih yang 115 kali 115, dan jangan lupa untuk resolusinya harus 300 dpi, gitu ya, agar kualitas gambar yang kita bikin itu nggak pecah dan punya resolusi yang tinggi, gitu. Lalu ini saya punya beberapa step yang digunakan untuk bagaimana kita memulai sebuah mendesain sebuah pattern pada scarf. Yang pertama kita harus menyiapkan beberapa aset dulu, aset atau ornamen desain yang diperlukan seperti bunga atau daun atau apapun itu yang menyesuaikan dengan tema gitu. Dan ini saya bikin beberapa aset desain yang bertema dengan tema floral dengan warna-warna pastel. Di sini pink, peach, masih satu tema, masih satu
warna yang sama namun memiliki beberapa gradasi. Gitu. Kemudian ini hasil saya susun pada sebuah pattern scarf dengan ukuran 115 kali 115. Lalu ini hasilnya. Nah, di sini lalu kita beri bordirnya di sini. Bordirnya untuk kas seperti scarf. Lalu kita bisa kasih bordir sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Ini stepnya, kemudian ini final result. Oke, sampai di sini materi yang saya sampaikan. Mungkin ada beberapa teman di sini yang mau bertanya. Halo. Q&A. Oke. Ini ada beberapa Q&A yang sudah masuk ya. Saya akan menjawab satu persatu. Dari Izati, izin bertanya, apakah kerja di bidang pattern design harus punya iPad atau tab pribadi terlebih dahulu? Menurut saya untuk awal-awal kita terjun di bidang ini, umumnya tidak selalu kita membuat desain menggunakan digital. Kita mungkin bisa memulai itu dengan cara menggambar atau melukis yang manual seperti dengan watercolor atau akrilik atau apapun itu. Mungkin nanti kita bisa ubah gambar manual tadi ke mode digital, seperti kita bisa foto hasil karya yang kita bikin, lalu kita upload ke email, lalu kita masukkan ke Photoshop atau Corel untuk menyusun pattern yang sudah kita bikin. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari ini. Ada sih watercolor-nya pakai digital atau manual? Ada isu dengan gambarnya ketika di print di kain kurang tajam atau enggak resolusinya? Oke. Untuk watercolor-nya ini saya bikin secara manual ya. Saya bikin secara manual. Lalu ketika ingin mengubah gambar manual tadi ke dalam komputer, kita harus pastikan punya, kalau ingin difoto ya, kita harus pastikan kamera kita bagus, fokus, atau dengan scanning juga bisa. Tapi saya biasanya menggunakan foto dari foto HP, pastikan resolusinya besar. Biasanya kalau pakai HP, satu foto biasanya 7 MB, 5 MB begitu. Itu dipastikan bisa tajam, lalu kita bisa ubah itu, masukkan ke Photoshop atau Corel. Dan resolusinya harus 300. Mungkin bisa di bawah 300. Saya pernah tanya ke vendor printingnya, biasanya sih 150 itu minim, tapi untuk desainer, untuk agar kualitas desainnya itu tajam dan nggak pecah, kita bisa pakai ke 300 dpi resolusinya. Lalu kemudian ada pertanyaan lagi dari Ramilia Yon. Adakah cara termudah untuk membuat seamless pattern tapi nggak berseminta? Nah, yang kedua, dulu pertama bekerja untuk perusahaan luar, awalnya gimana ya Kak? Apakah ditawari atau kita offering dengan portfolio kita? Terima kasih. Oke,
untuk cara termudah untuk membuat seamless pattern itu mungkin kita bisa research tren apa sih yang sedang tren sekarang begitu. Mungkin kita bisa research ke Pinterest atau ke beberapa web seperti Pattern Bank atau website jual beli desain yang sesuai dengan kita. Mungkin di sana kalian pasti akan saling saling terinspirasi dari desainer satu dan desainer lainnya. Karena setiap desainer itu pasti punya ciri khas masing-masing begitu. Dan untuk biasanya kita bisa dapat pekerjaan di luar itu biasanya saya pakai dari LinkedIn gitu, karena LinkedIn itu salah satu yang sangat powerful. Saya sering mendapat reach out dari situ. Mungkin kita bisa tawarkan dulu portfolio kita. Mungkin dia bertanya apakah ada portofolio atau enggak, mungkin kita bisa kasih portofolio yang kita punya. Apabila dia tertarik dengan kita, tentu saja itu akan terjadi sebuah kerjasama. Kemudian Mbak kenapa pakai Photoshop atau nggak pakai Corel atau Illustrator? Karena saya lebih suka Photoshop karena lebih simple menurut saya gitu. Kemudian bagaimana cara membuat pattern yang bisa mirroring untuk kebutuhan motif and roll contohnya. Untuk mirroring bisa kita pakai di aplikasinya. Di Clip Studio bisa, di Photoshop bisa. Nanti ada tombol-tombol bagaimana cara untuk mirroring gitu. Jika nggak tahu bisa search di YouTube atau di Google. Oke, saya mau menjawab pertanyaan dari Haruf Ifah. Selamat malam, jika ingin membuat pola repeat, itu untuk memposisikan motifnya bagaimana? Terima kasih. Nah, itu biasanya kalau motif repeat ya, biasanya motif repeat itu bisa diaplikasikan pada kain. Nah, mungkin kalau saya sendiri biasanya saya bikin 30 cm kali 30 cm, lalu kita bisa repeat ke bawah, ke samping, sesuai dengan kebutuhan yang kita mau. Oke. Kak, boleh jelaskan beda bahan kain, beda harga, dan hasilnya bagaimana? Ada rekomendasi Kak, bahan apa yang paling laku, belinya di mana Kak? Oke. Oke. Tentu aja ini beda bahan, beda kain itu hasilnya tentu pasti beda. Karena biasanya hasil print dan hasil kita menggambar di device, di Photoshop itu, waktu di print dia akan mengalami penurunan 20%. Itu pasti lebih udah 20%. Dan ketika kita membuat printing ke kain katun atau kain satin atau voal itu satu sama lain itu pasti menghasilkan suatu hasil yang berbeda gitu. Jika mungkin kita di katun kain warnanya akan lebih tenggelam atau lebih meresap pada sama kainnya atau menyesuaikan dengan karakter kainnya. Ketika kita print di kain satin, hasilnya akan lebih glow, akan lebih nyala, akan lebih terlihat gitu. Dan ketika kita memprint pada sebuah kain, tentu saja kita harus menentukan tema apa yang ingin kita gunakan gitu. Apakah seperti tema yang glam, kita bisa pakai kain satin, atau tema yang santai, koleksi yang santai, kita bisa pakai katun gitu.
Oke, 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 oke. Saya mau menjawab pertanyaan ini. Malam Kak Desi, kalau kita ingin masuk kerja di bidang tekstil design, portfolio apa aja ya Kak yang harus dipersiapkan dan mungkin kriteria apa aja yang diperlukan. Nah, kalau ingin kita bekerja pada bidang tekstil design, portofolio apa yang harus kita persiapkan itu seperti uh, pattern-pattern apa yang udah kita bikin, lalu kita bisa aplikasikan pattern itu ke kemana aja, ke bidang apa aja, ke produk fashion mungkin, ke dress, ke blouse, ke scrub, atau ke produk interior mungkin di sofa, ataupun di stationery. Nah, itu biasanya seorang desainer itu banyak uh, pakai mock-up untuk mengaplikasikan desainnya ke produk yang diinginkan agar bagaimana sih hasilnya ketika desain saya diaplikasikan di bidang di produk ini atau di ini itu akan uh, punya suatu hal yang berbeda. Lalu, saya akan menjawab pertanyaan dari Fenty Sari. Selamat malam, Kak. Saya Fenty mau menanyakan untuk membuat pattern, gambar harus diwarnain manual atau boleh pakai vektor yang komersial use. Lalu untuk mencari pakaian yang sesuai dengan pattern, jika tidak ada yang sesuai pattern, solusinya gimana? Apakah di sablon atau apa? Oke, untuk membuat sebuah pattern gambar yang harus diwarnain. Nah, ini tergantung kebutuhan, Jadinya setiap proses pewarnaan digital atau manual itu akan membuat kesan yang berbeda. Seperti contoh, pada saat kita membuat pattern dari watercolor painting secara manual itu mungkin tidak akan bisa sama pada saat kita membuat watercolor painting secara digital. Dari teksturnya, dari alur detail penyerapan airnya itu sangat-sangat berbeda gitu. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari Jessie. Lalu Kak Desi ingin bertanya portofolio yang bagus itu seperti apa supaya klien melirik kita. Oke, untuk portofolio kita bisa search yang sedang portofolio yang sedang tren seperti apa. Mungkin kita bisa contoh portfolio punya desainer luar mungkin bagus-bagus. Nah, kita bisa aplikasikan itu, kita bisa remake itu sesuai dengan karakter kita gitu. Mau yang kita seorang desainer itu ingin terlihat karakter yang seperti apa, punya tagline yang seperti apa, itu bisa menyesuaikan dengan ciri khas kita dan kita bisa cari itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, ada pertanyaan dari ini ya. Udah banyak banget sih pertanyaannya. Oke, oke. Saya ingin menjawab pertanyaan dari selamat malam untuk Kak Desi dan Kak. Oke, gini. Kak, misalnya kita akan print di kain berbagai warna, hal apa yang Kakak pertimbangkan ketika membuat desainnya supaya bisa di print di kain berbagai warna tersebut dan hasilnya masing-masing tetap bagus di setiap warna kainnya gitu. Untuk mengetahui hasil akhir printing di kain, kita nggak bisa tahu persis kalau kita belum
print produk aslinya. Jadinya kita tahu bagus tidaknya, kurang tidaknya. Misalnya saya buat suatu pattern dengan tema floral ya. Kira-kira aku bikin warna bunga peach. Terus ketika kita print, nah kita bisa lihat ternyata warna yang dihasilkan sesuai nggak sama di Photoshop kita gitu. Tapi umumnya ini akan terjadi penurunan warna 20%. Gitu. Jadi ini kita harus sering-sering berlatih, sering-sering melihat hasil printingnya. Pada saat itu kita pasti akan ibarat orang itu lebih sensitif akan warna, sensitif akan hasil printingnya. Kita kira-kira udah oke apa belum gitu. Nanti itu akan bisa kita rasakan pada saat kita udah berkali-kali untuk melihat hasil yang diinginkan. Begitu. Oke. Apakah kelas selanjutnya akan dijelaskan penggunaan Photoshop? Oke, untuk master kelasnya nanti tanggal 18 Oktober ya. Nah, nanti saya akan menjelaskan bagaimana proses mulai dari ilustrasi, drawing, painting, kemudian kita akan menyusun aset-aset tersebut pada Photoshop begitu. Jadinya mungkin dari teman-teman di sini yang ingin juga praktek, apabila nggak pakai Clip Studio nggak apa-apa, pakai yang lain juga nggak apa-apa. Lalu nyusunnya nanti bisa pakai Photoshop gitu. Lalu ada pertanyaan terakhir, ada nggak aplikasi mockup yang gratis atau yang biasa kakak pakai buat mockup itu aplikasi apa? Oke, ada beberapa website yang menyediakan mockup itu gratis ya. Tapi umumnya beberapa produk itu terbatas. Mungkin kalau seperti mug, gelas, buku itu mungkin banyak banget ya. Tapi untuk baju atau untuk craft itu umumnya ada tapi nggak banyak gitu. Nah, untuk teman-teman di sini yang ingin tertarik belajar tekstil pattern design, nanti bisa kita praktik bareng tanggal 18 Oktober gitu. Untuk biaya master class-nya 100.000 gitu. Aduh, banyak banget ya pertanyaannya, belum dijawab nih. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tiara Rahayu Rumambat. Oke, selamat malam Kak Desi dan Kak Dika. Sebelumnya terima kasih banyak atas ilmu yang baru saja Kak Desi sampaikan. Perkenalkan saya Tiara, saya tertarik di pembahasan awal tentang Al-Trend. Pertanyaan saya adalah bagaimana sih cara menentukan Al-Trend sebelum warna tersebut nge-trend? Atau bagaimana sih caranya agar kita tidak tertinggal akan tren tersebut? Dan adakah cara tertentu yang bisa kita gunakan untuk menentukannya seperti color forecasting atau bagaimana kan? Oke, untuk color trend biasanya kita bisa pelajari itu dari Pinterest atau website desainer itu apa ya, ramal sebuah tren gitu. Jadi biasanya seorang tugas trend forecaster itu atau trend forecasting itu misalnya kita nih tahun 2023. Nah,
seorang trend forecaster itu pasti meramal apa sih tren pada saat tahun 2024 gitu. Mereka tugasnya memang menciptakan sebuah tren warna atau tren baju mungkin. Jadinya kita yang bekerja pada bidang seni dan desain kita harus punya responsibel yang bagus soal itu. Terus kita banyak belajar, terus kita harus banyak mengikuti tren apa sih yang kira-kira sedang diminati pasar atau tren yang akan datang gitu. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Fenty Sukasari. Oke. Selamat malam Kak, saya Fenty mau menanyakan untuk aplikasi pattern design itu bisa pakai AI. Lalu untuk gambar floral itu kita gambar manual atau diperbolehkan kita memakai gambar yang komersial use. Lalu untuk pattern design itu misal kita susah cari kainnya, itu mengatasinya di sablon atau bagaimana? Nah, untuk boleh-boleh aja kita memakai gambar yang komersial use ya, yang kita bisa dapatkan itu free atau berbayar di beberapa website jual beli desain begitu. Tapi selama ini saya belum pernah pakai itu. Saya biasanya buat pattern sendiri secara manual. Tapi jikalau memang dibutuhkan untuk menggunakan desain yang komersial use juga nggak apa-apa. Itu tergantung dengan kebutuhan. Lalu apabila kita susah cari kainnya, itu mengatasinya di sablon atau bagaimana. Nah, untuk biasanya di sini tuh yang harus diperhatikan itu beberapa tipe printer kainnya. Jadinya ada beberapa printer yang bisa digunakan untuk misal kain kanvas. Kan kanvas itu punya karakter yang berbeda-beda ya, ada yang tebal, ada yang medium, dan itu ada beberapa printer yang memang nggak bisa untuk ngeprint kanvas yang tebal. Misalnya untuk ngeprint kain yang tipis seperti katun atau satin atau voal. Ada juga tipe printer yang nggak bisa ngeprint katun dengan tipe-tipe tertentu. Itu tergantung dengan tipe printernya. Jadinya kita harus rajin-rajin untuk tanya ke vendor calon printernya gitu. Misalnya kalau print di sini, print di kain ini bisa nggak gitu kira-kira. Dan kita juga harus siap dengan hasil akhirnya apabila itu nggak sesuai sama ekspektasi kita atau enggak, karena daya serap kain kan berbeda-beda begitu. Nah, kita mungkin bisa tes print dulu, mungkin setengah meter dulu atau 1 meter dulu untuk melihat hasil yang diinginkan udah sesuai apa belum gitu. Untuk pemula, karya kita sebaiknya disimpan sendiri atau boleh dipublish. Itu sih tergantung masing-masing ya. Apabila kita ingin mendapatkan opportunity yang lebih luas lagi, kita juga harus siap dan rajin-rajin buat publish karya kita. Bagaimana orang lain melihat kelebihan atau talent yang kita punya. Kalau kita sendiri nggak bisa menampilkan itu ke orang lain. Jadinya bagaimana orang lain tahu, kita harus kasih tahu apa yang kita bisa. Gitu. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Istika Julia Stuti. Oke, malah Kak mau tanya, kalau format gambar buat scarf yang di print
lebih baik untuk di search CMYK atau RGB, soalnya kadang saya suka cetak di tempat kan warnanya suka turun, jadi solusinya bagaimana? Saya sih kalau print warna itu lebih ke format CMYK, karena kalau nggak salah tuh CMYK atau RGB itu punya satu format yang berbeda. Tapi saya di sini maaf lupa, jadinya mungkin bisa di search perbedaan CMYK sama RGB itu apa. Tapi umumnya selama ini saya ngeprint, saya mesti pakai format yang CMYK gitu. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Jessica Septiana. Malah Kak, Jessica, saya mau tanya Kak, kalau untuk desain pattern ini, untuk warna yang lebih baik pakai format CMYK atau RGB ya, dan lebih baik kita ekspor ke JPEG, PNG atau PDF untuk menghindari perubahan warna yang tidak terlalu jauh. Nah itu. Nah untuk biasanya hasil print CMYK dan RGB itu memang berbeda, dan itu juga biasanya tergantung juga sama format printernya, mesin printingnya begitu. Jadinya kita harus sering-sering konsultasi sama vendor printingnya. Format apa yang mereka gunakan, CMYK atau RGB, tapi umumnya pakai CMYK. Dan untuk ekspor gambar kita, saya biasanya pakai yang itu PDF, file mentahnya ya, Photoshop ya kan itu, sama JPEG atau PNG gitu. Lalu saya menjawab pertanyaan dari Indah Khairunisa. Kak izin bertanya, apakah ada pertimbangan khusus mengenai jenis material kain yang akan diterapkan di motif, dan untuk jenis teknik penerapan motif pada kain itu apakah desainer harus tahu? Karena kebanyakan requirement untuk menjadi seorang desainer tekstil perlu memiliki pengetahuan tentang jenis-jenis kain. Nah, ini emang sebagai seorang desainer tekstil, kita selain kita bisa menguasai desain atau ilustrasi yang kita bikin, kita harus juga mempelajari berbagai macam karakter kain gitu. Karena kain satu dan kain lainnya itu mempunyai karakter yang berbeda. Apa yang mempengaruhi karakter itu? Misal bahan-bahannya mengandung berapa poliester atau mengandung kapas berapa persen atau poliester berapa persen, itu akan memang menjadi suatu hasil akhir yang berbeda. Ibaratnya kita print di kain satin sama di kain katun, itu pasti hasilnya kan juga berbeda begitu. Terus daya serap tinta ke kain juga berbeda. Jadinya mungkin kalau kita print di kain satin akan punya look atau karakter yang terlihat lebih glamor, warnanya lebih keluar. Kalau kita print di kain katun pasti punya daya serap yang lebih nggak seberapa muncul di permukaan seperti kain satin begitu. Oke. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Izati ya. Platform yang cocok menurut kakak di media sosial, apakah yang baik buat portfolio? Menurut saya Instagram itu cukup bagus apabila kita sering mungkin coba personal branding di Instagram, kita akan bisa menarik lebih besar opportunity atau kesempatan yang bisa hadir, atau penawaran yang lebih besar untuk
hadir di hidup kita begitu. Jadinya apa yang kita bisa, apa yang kita karya apa yang kita bisa buat, mungkin kita bisa share di situ sehingga orang lain atau calon klien atau calon customer tuh tahu apa sih yang kita bisa bikin untuk mereka gitu. Nah dari situ kita pasti banyak penawaran pekerjaan yang datang. Oke, terima kasih Kak saran masukannya. Oke, nah untuk teman-teman di sini jangan lupa ikut master class-nya nanti ya, tanggal 18 Oktober. Nanti kita belajar praktek bagaimana cara membuat pattern desain pada sebuah siswa. Kita bisa mulai dari ilustrasi, lalu painting, lalu kita melakukan proses penyusunan gitu. Oke. Oke, Kak Desi, Iya. sepertinya waktunya udah lewat juga ya, Kak ya? Oke, iya, Udah udah. jam 9 nih, Jam Kak. 9. Ini pertanyaan Oke, banyak ini banget soalnya. keasikan jawabin pertanyaan ya, Kak ya? Iya. Oke, nggak apa-apa, Kak, nggak apa-apa. Nah, seperti yang udah di-mention juga sama Kak Desi, jadi teman-teman kalau misalnya mau ikutan masterclass di tanggal 18 Oktober silahkan, linknya udah saya share, bisa ikutan langsung ataupun nanti teman-teman karena masih ada sekitar 2 mingguan bisa daftarnya nanti nggak masalah karena untuk kelasnya sendiri bakal kita buka sampai hari H ya teman-teman. Jadi bisa nunggu juga sampai nanti. Nah, buat teman-teman yang udah ikutan kelas di hari ini, terima kasih. Nanti akan ada rekamannya, ditunggu aja di grup. Kita bakal share biar teman-teman yang joinnya telat bisa review lagi gitu. Oke. Oke, kalau gitu Kak, terima kasih Kak Desi. Nanti mungkin kita ketemu lagi ya Kak di masterclass tanggal 18 Oktober. Oke, siap. Makasih banyak matching ya. Sama-sama Kak. Oke, kalau gitu mungkin kelas hari ini kita tutup cukup sekian. Terima kasih banyak Kak Desi atas waktu dan juga materinya. Makasih banyak juga buat Terima teman-teman kasih yang udah banyak join buat di semuanya, malam buat hari ini. teman-teman yang udah join pada hari ini. Semoga ini hampir 60 orang nanti ikut semua ya di masterclass-nya. Amin, amin. Makasih, makasih. Oke, nah teman-teman jangan lupa ikutan masterclass ya. Oke, kalau gitu teman-teman terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon maaf juga tadi sedikit telat ya teman-teman. Sampai ketemu lagi nanti di masterclass. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.